Kita sudah sampai kembali perdagangan jelang libur akhir pekan dengan aktivitas perdagangan yang tidak penuh di pekan ini. Ada hari libur nasional. Nah, bagaimana proyeksi untuk perdagangan di jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hosiana Evalita Situmorang yang merupakan ekonomis Penin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Hosiana, selamat pagi, apa kabar? Iya, selamat pagi Pak. Baik, apa kabarnya? Terima kasih Bu Hosiana sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kemarin indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Tekanan yang terjadi di saham-saham pertambangan, batubara, kemudian juga ada di perbankan ini. Nah, sebelum kita membahas bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini, bagaimana Anda melihat review di perdagangan kemarin Ibu Hosiana? Ya, jadi kalau kita lihat memang tekanan dari pelemahan beberapa komoditas ya, khususnya juga batu bara, dan juga kalau kita lihat di beberapa logam seperti nikel, dan juga kalau kita lihat ya khususnya nikel dan juga tadi batu bara, ini kalau kita lihat memang menjadi tekanan juga nih buat pergerakan indeks ya, khususnya juga di hari ini ya. Dan juga kalau kita lihat terlepas dari harga komoditas yang cenderung terkoreksi, juga kembali perhatian investor terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di global gitu. Karena di beberapa negara Eropa ini kasusnya tetap tinggi ya, dan juga bahkan terjadi peningkatan gitu, dan juga bahkan beberapa sudah ada yang melakukan lockdown, salah satunya di Latvia. Tapi kalau kita lihat potensi dari lockdown sendiri pun akan berpotensi terjadi ya, khususnya seperti di Rusia dan juga di beberapa kawasan yang dekat juga dengan Rusia, khususnya di Eropa Timur ya. Dan juga kalau kita seperti di Eropa Barat seperti dari UK dan juga dari Jerman, ini juga kasusnya tetap tinggi, bahkan cenderung mengalami peningkatan ya. Begitu juga di Belanda, dan juga kalau kita lihat di Turki juga ya, kasusnya juga cenderung sedikit mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat ini juga concern dari pergerakan IHSG gitu. Baik, di luar dari kasus COVID-19 kemudian juga pergerakan dari komoditas, bagaimana kekuatan fundamental dari dalam negeri dari rilis beberapa data terakhir Ibu Hosiana? Halo? Sebenarnya kalau kita lihat kalau dari domestik, iya, halo? Ya, silakan dilanjutkan kembali Ibu. Ya, sebenarnya kalau dari domestik sebenarnya sentimennya positif ya, karena kalau kita lihat inflow dari investor asing, baik dari obligasi dan juga pasar saham ini terus berlanjut. Bahkan kalau kita lihat inflow investor asing di minggu ini di pasar obligasi ini cukup tinggi ya, hingga mencapai di 5 triliun gitu. Kalau kita lihat seiring dengan terus terjadi outflow di 2-3 minggu yang lalu gitu, dan juga inflow di pasar saham yang masih terus berlanjut kalau kita lihat. Jadi sebenarnya ini juga indikasi dari kepercayaan investor terhadap potensi pemulihan ekonomi di domestik, karena perkembangan kasus COVID-19 di domestik terus kalau kita lihat masih tetap melanda ya. Jadi kalau kita lihat aktivitas masyarakat bisa terus meningkat hingga di akhir tahun ini gitu. Dan juga kalau kita lihat rilis dari PMI Manufacturing dan juga kalau kita lihat juga dari ekspor, ini kinerjanya juga masih cukup positif dan solid untuk mendukung tadi optimisme pemulihan ekonomi gitu. Nah, tapi memang kita juga nggak bisa lepas dari apa yang dipikirkan oleh investor juga gitu. Jadi misalnya kalau di globalnya masih tetap uncertainty-nya tinggi, salah satunya tadi yang belum sempat di-mention adalah terkait dengan perkembangan kasus Evergrande sendiri ya. Jadi ada potensi technically default karena dia sudah terus-terusan nggak bisa melakukan pembayaran dari kewajibannya gitu, terkait dengan bunga obligasinya sendiri juga. Dan juga kalau kita lihat tadi ya COVID-19, komoditas yang terkoreksi dan juga Evergrande itu sih yang sebenarnya juga menjadi penyebab pemberat dari optimisme investor gitu. Tapi sebenarnya kalau dari domestik sendiri masih tetap cukup solid gitu terkait dengan pemulihan ekonomi. Baik, di luar dari data makroekonomi, rilis kinerja di kuartal ketiga dari Wall Street juga sempat menjadi perhatian dari investor. Dari dalam negeri juga sudah mulai dirilis. Yang terbaru adalah BBCA sudah merilis kinerja mereka. Ini mengalami peningkatan dari posisi laba 15,8% secara year on year. Seberapa besar pengaruhnya rilis kinerja ini kalau memang mencatatkan positif terhadap sikap dari investor untuk masuk kepada saham-saham tertentu Ibu Hosiana? Iya, memang kalau kita lihat tulis dari perbankan ini cukup signifikan mengalami peningkatan ya, dan juga dari Bank Indonesia sendiri yang menyampaikan kalau sudah ada tren dari peningkatan pertumbuhan kredit juga ya. Jadi kalau kita lihat harusnya tadi BBCA yang udah positif mengalami kenaikan, dan juga nggak hanya BCA juga ya, tapi juga seperti BBTN dan juga bahkan kayak Bank Jago sendiri ya juga sudah mencatatkan laba ya. Jadi kalau kita lihat harusnya ini positif untuk tadi kalau kita lihat meningkatkan optimisme investor gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari valuasinya sendiri ya, kami
kalau dari tim planning riset sekuritas, sebenarnya kalau untuk beberapa saham perbankan ini sebenarnya udah mendekati ya kalau untuk di target price-nya sendiri. Karena target price kita kalau di BCA itu di sekitar 7.600 hingga 7.800 dan Bank BTN di 2.100 gitu. Jadi kalau kita lihat memang untuk di short term ini ada potensi memang ada mengalami kenaikan tapi masih terbatas gitu. Kecuali kalau misalnya kalau kita nanti udah mengalami koreksi yang cukup dalam, jadi kalau kita lihat bisa lagi nih untuk mulai masuk lagi. Tapi sebenarnya kita sih arahannya mungkin tadi kalau udah mendekati target price better kita hold dulu ya, karena terkait tadi seperti di global. Baik Ibu Hosiana, terputus-putus Bu. Tinggi dan juga kenaikan dari IHSG yang sudah sangat cukup kuat ya. Oke. Halo Ibu Hosiana. Iya. Halo. Ya. Terputus-putus penerimaan di studio kami Bu, bisa diulang kembali ketika posisi perbankan tadi sudah menentu ke target price-nya. Anda rekomendasikan di hold saja terlebih dahulu tadi. Iya, jadi kalau kita bilang karena tadi ya sudah target price-nya sudah cukup dekat, jadi better kalau kita mau masuk ya better ya tadi buy-nya on weakness ya, karena kalau misalnya fear of missing out gitu. Karena untuk BCA sendiri target price kita itu di 7.600 hingga 7.800 gitu, dan BTN di 2.100. Jadi kalau kita lihat memang seiring dengan rilis earnings-nya yang bagus, tapi ke valuasi kita sih masih tetap mendekati ke target price-nya gitu. Jadi kalau misalnya saat ini sejalan juga dengan ISG yang sudah penguatannya cukup signifikan ya, kalau kita di 1 bulan ini dari 6.000 ke 6.600. Jadi ya better kalau emang udah terlalu dekat, better kita hold dulu. Baik, bagaimana dengan BBNI Bu Hosiana? Ini terkait juga dengan rumor mereka akan mengakuisisi dari bank kecil yang akan diperuntukkan sebagai bank digital nantinya. Iya, sebenarnya kalau dari sisi valuasinya balik lagi ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat memang untuk BNI sendiri ini kan harganya sudah di 7.000 sudah kembali menyentuh di 7.450, dan ini juga penguatannya udah signifikan kalau kita lihat di sepanjang 1 minggu ini ya. Dan juga ini juga udah dekat dan cenderung ke arah target price-nya juga gitu, karena kita juga target price-nya kalau untuk BNI ini juga di kisaran di bawah 8.000 ya, jadi di 7.700 hingga 8.000. Baik, Ibu Hosiana, target price dalam hal ini dari Pendin Sekuritas apakah target price sampai akhir tahun atau hanya untuk jangka pendek saja atau secara mingguan? Iya, ini sebenarnya valuasi kita sejauh ini ya, itu hingga ke 2022 gitu. Artinya ini saham-sahamnya melaju lebih kencang dari yang diperkirakan Ibu Hosiana? Iya, betul. Karena kalau kita lihat, karena kita sendiri pun untuk target IHSG kita pun ada di 6.700 ya, dan target bull-nya memang di atas 7.000 gitu. Nah, tapi sebenarnya kita masih menyarankan untuk berhati-hati dulu. Ini dikarenakan penguatan IHSG yang sudah sangat kuat ya, baik di saham-saham blue chip, big caps, dan juga di saham-saham yang berbasis komoditas gitu. Jadi kalau kita lihat sih better kalau emang masih mau beli, better buy on weakness. Tapi sebenarnya gini Pak, optimismenya kalaupun nanti dia sempat ada mengalami koreksi, ini sebenarnya masih tetap menjadi peluang untuk buy on weakness, karena kita masih optimis nanti di fourth quarter seiring juga dengan rilis earnings dan juga dengan perkembangan makroekonomi ya, ini masih tetap akan tinggi. Karena walaupun di globalnya uncertain, tapi sebenarnya domestik kita ini pemulihannya ini masih cukup solid ya. Bahkan kalau kita lihat ya kenapa investor asing khususnya masih terus masuk inflow di pasar saham ini dikarenakan tadi di domestik kita tuh kuat banget dari sisi tadi PMI manufacturing, ekspornya, karena kan kita based on commodity. Jadi kita lihat bisa yakin kalau emiten-emiten yang based on commodity ini juga tetap akan nanti translasinya baik gitu, walaupun harga komoditas di global mengalami terkoreksi mungkin dalam jangka pendek ini. Baik, Ibu Hosiana tadi ada mengatakan beberapa saham ini untuk target price-nya sudah hampir mendekati, bahkan ada yang sudah menyentuh, dan ini diperkirakan tadi ini lebih cepat penguatannya dari yang diperkirakan sebelumnya. Dengan pencapaian ini, apakah Pendin Sekuritas melakukan revisi untuk target sampai dengan akhir tahun atau tetap dengan target yang sama begitu melihat perkembangan yang ada saat ini? Kita sih sejauh ini masih tetap ke arah target IHSG kita dan juga target price kita ya Pak, karena sebenarnya yang kita lihat adalah kita juga udah dari awal kita udah mengasumsikan kalau misalnya pemulihan ekonomi ini memang akan sangat kuat nanti di second half 2021, dan ini memang terjadi ya karena tadi dukungan vaksinasi, COVID-19 yang terjaga. Jadi kita sih masih tetap ke asumsi itu sih Pak. Kalaupun nanti akan ada revisi, mungkin kita akan melihat dari keseluruhan rilis earnings emiten di third quarter ini sih. Baik. Tapi dari Pendin Sekuritas melihat dari laporan kinerja kuartal ketiga, apakah
cenderung akan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu? Iya, kalau kita lihat sih ini ya cukup kuat ya, kalaupun kita masih tetap mau optimis, karena memang ya tadi kalau kita lihat dari bankingnya sendiri pun udah menunjukkan perbaikan, dan kita juga optimis kalau nanti untuk saham-saham komoditas dan juga kalau kita lihat untuk saham-saham retail dan consumer goods juga harusnya akan trennya masih sama gitu, akan tetap menunjukkan peningkatan khususnya. Baik.